Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan penanganan banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek, sudah bergabung bersama kami Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dan Kepala BPBD Jakarta Isnawa Aji. Selamat pagi Ibu Dwi Korita, selamat pagi Pak Isnawa. Selamat pagi Mas Jason, Pak Isnawa. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, Bu Dwi Korita dan juga Pak Isnawa. Mungkin saya pertama mau ke Bu Dwi Korita dulu. Sejak hari Minggu, hujan ini dengan intensitas sedang sampai dengan lebat sudah mengguyur wilayah Jakarta, Jabodetabek. Apakah hari ini juga akan berpotensi turun hujan, Bu Dwi Korita? Nah, untuk hari ini, pagi siang hari ini relatif masih cerah ya. Namun nanti mulai sore dan malam itu mulai turun hujan ya. Namun diprediksi tidak akan selebat yang hari Minggu yang lalu. Itu perakiraan sebelum OMC diterapkan. Ini OMC kan juga modifikasi cuaca kan juga sedang berlangsung nih. Sedang berlangsung dan insya Allah dengan adanya modifikasi cuaca yang kami perakirakan itu menjadi melemah, tidak seperti yang kami sampaikan. Namun pagi siang ini insya Allah masih kondusif, cerah dan paling kalau ada hujan ringan di wilayah Jabodetabek. Demikian. Wilayah mana saja Bu Dwi Korita yang kemungkinan hujan sedangnya ini lebih berpotensi tinggi? Terutama itu tadi yang di Jabodetabek secara umum begitu. Secara detailnya silakan. Jadi kami itu memprediksi sampai ke level desa, kecamatan dan desa. Itu banyak kecamatan dan desa. Untuk lebih detailnya, silakan cek di aplikasi mobile phone Info BMKG atau di laman atau website BMKG. Di situ tinggal dicari nama kecamatannya apa, di situ cuacanya seperti apa. Namun secara umum pagi dan siang ini cerah ya. Mulai akan turun hujan ringan itu sekitar siang menjelang sore, kemudian malam itu mulai terjadi peningkatan. Namun prediksinya tidak akan meningkat sekuat apa yang terjadi di hari Minggu. Kalau ada perkembangan, perubahan, itu kami akan terus menyampaikan secara otomatis, itu kami set di aplikasi mobile phone. Secara setiap ada perubahan itu juga akan terupdate secara otomatis. Jadi mohon terus dimonitor perkembangan informasi cuaca dari aplikasi mobile phone Info BMKG ataupun dari website BMKG atau dari sosial media BMKG. Demikian. Baik, sekarang saya mau ke Pak Isnawa. Pak Isnawa, menurut informasi yang kami dapat ini total sudah ada 122 titik banjir begitu yang disebabkan akibat hujan deras yang mengguyur Jabodetabek selama beberapa hari terakhir. Nah, kalau sampai dengan saat ini berapa titik pastinya yang wilayah terdampak banjir? Iya, jadi kita kan BPBD itu selalu mengupdate ya setiap jam lokasi-lokasi genangan, mana yang masih banjir, mana yang sudah surut. Sampai dengan jam 7 tadi, dari tadi 122 yang Mas Jason sampaikan, sudah turun 89 RT. Ini sejalan tadi disampaikan oleh Ibu Dwi Korita bahwa ada beberapa kawasan-kawasan yang sudah mulai mengalami surut. Jakarta Selatan itu 27 RT ya, itu ada di daerah Kebon Baru, Pengadegan, Rawajati, Cilandak Timur, Pejaten Timur, dan lain-lain. Kemudian Jakarta Barat ada 18 RT seperti Duri Kosambi, Kembangan, Kebon Jeruk, kemudian daerah-daerah Kalideres dan sekitarnya. Kemudian masih agak cukup banyak itu di Jakarta Timur, 47 RT. Seperti kawasan Condet, Balai Kambang, di daerah Cina, Kebon Pala, Kampung Melayu, dan lain-lain. Jadi
sudah mengalami penyusutan ya dari lokasi-lokasi yang sebelumnya, tetapi petugas kami BPBD dibantu dinas teknis lain, Damkar, TNI Polri, kemudian PMI, kantor SAR, kami terus melakukan mitigasi, dukungan-dukungan, dinas sosial memberikan layanan dapur umum, dapur air, kami juga terus melakukan evakuasi warga yang masih ada di lantai 2, terutama untuk bayi dan lansia yang apabila kita temukan ada warga yang kurang sehat, kita sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk menyiapkan puskesmas dan posko-posko kesehatan di titik-titik yang masih ketinggiannya di atas 1,5 meter, Mas Jason. Baik, Pak Isnawa, dari kejadian banjir kemarin apakah ada laporan korban jiwa? Kemarin baru kita dapat laporan di daerah Kebon Baru pada saat evakuasi oleh tim rescue damkar dan BPBD, ada anak hanyut usia 7 tahun di Kebon Baru, dan kemarin kita lakukan pencarian, ya diketemukan sudah meninggal dunia. Dan tadi tim BPBD dari kantor wali kota juga sudah takziah ya, camat lurah ke rumah duka, karena memang kondisi-kondisi banjir ini tentunya harus kita waspadai, banyak material-material yang berbahaya, jalan yang licin, ataupun juga pengawasan terhadap aktivitas anak-anak juga menjadi penting untuk diwaspadai pada saat musim penghujan. Demikian. Baik, nanti kami akan update kembali bersama dengan Pak Isnawa dan juga Ibu Dwi Korita, karena ini kan informasinya banjir terjadi bukan hanya karena intensitas hujan yang tinggi, tapi juga ada banjir kiriman juga. Sebenarnya fenomena apa yang terjadi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Dwi Korita dan juga Pak Isnawa. Ke Bu Dwi Korita, Ibu, ini penyebab banjir yang terjadi mulai dari kemarin itu kan karena akibat intensitas hujan yang cukup tinggi begitu, dan juga ditambah air kiriman yang mengalir akibat meluapnya di daerah aliran sungai Ciliwung begitu. Apakah ini sebenarnya hanya 2 faktor ini saja yang paling berkontribusi dengan banjir kemarin, atau sebenarnya ada fenomena lain, Bu Dwi Korita? Jadi benar, banjir kemarin terutama untuk kawasan Bekasi ya, wilayah Bekasi yang di bawah Tangerang dan Depok itu sebetulnya di lokasi itu juga mengalami hujan dengan intensitas sangat lebat. Yang kami catat itu seperti di Bekasi, intensitasnya itu mencapai 141 mm dalam 24 jam. Ini sangat lebat kategorinya. Namun juga ada tambahan dari air luapan dari arah hulu. Karena di hulu ini misalnya di daerah Katulampa itu curah hujannya mencapai 232 mm dalam 24 jam. Jadi ini sudah dikatakan ekstrim. Ekstrim itu mulai 150 mm per 24 jam. Nah, kemudian selain itu, kenapa fenomenanya bisa seperti ini? Karena itu tadi, fenomena atmosfer, adanya gelombang equatorial Rossby, dan juga terutama equatorial Rossby, dan ada sirkulasi siklonik, serta adanya kondisi labil di wilayah atmosfer Jabodetabek, hingga mengakibatkan kelembapan udara juga sangat tinggi, 70-90%. Dan juga ada belokan angin di utara Jakarta pada malam hingga dini hari yang menyebabkan awan hujan bergerak masuk ke wilayah Jakarta saat itu dan langsung memicu hujan dengan intensitas yang lebat. Jadi kombinasi dari berbagai fenomena. Nah, terutama kalau dari segi alam itu seperti itu. Nah, barangkali untuk hal yang sifatnya non alam, barangkali karena intensitasnya yang ekstrim atau sangat lebat hingga ekstrim, kapasitas daya tampung atau daya resap air ke dalam tanah itu terlampaui di perkotaan ya, karena perkotaan kita tahu ya sudah banyak tertutup oleh blok beton dan sebagainya, aspal ya.
Jadi setinggi itu tuh mengakibatkan kapasitas daya tampungnya tidak memadai, apalagi kalau misalnya saluran-saluran air, sungai dan sebagainya sudah penuh terisi sedimen. Nah, jadi kombinasi antara alam dan juga kapasitas daya dukung lingkungan yang tidak sudah Baik. tidak alamiah ya, jadi terlampaui dengan curah hujan yang tinggi. Demikian. Baik, kalau untuk berbicara soal potensi hujan kan tadi dikatakan juga masih ada. Kalau dari range waktunya, Bu Dwi Korita, ini prediksinya akan sampai kapan kira-kira potensi hujan masih akan terus terjadi di wilayah Jabodetabek? Nah, dari prediksi yang terdekat, kami memprediksi hingga akan berlangsung hingga 11 Maret itu. Dan saat ini memang potensinya mulai melemah. Namun ini fenomena alam kan seperti itu. Setelah puncak, kemudian berangsur-angsur melemah. Namun setelah itu kan berangsur-angsur meningkat lagi hingga 11 Maret. Jadi masih ada potensi hujan lebat masih dapat terjadi. Insya Allah tidak berkembang menjadi ekstrim. Demikian. Baik, sekarang saya ke Pak Isnawa lagi. Pak Isnawa, kalau untuk kemudian warga yang terdampak, datanya sampai dengan sekarang apakah masih sama atau sudah mulai berkurang? Karena tadi untuk titik-titiknya saja juga sudah mulai berkurang, Pak, warga yang terdampak banjir. Iya, otomatis berkurang Mas Jason. Kalau sebelumnya di 2-3 hari yang lalu saya mencatat ada total dari 28 lokasi pengungsian di sekitar 89 RT itu ada sekitar 2.700-an pengungsi ya. Namun seiring dengan sudah surutnya beberapa titik kawasan, kemudian ada juga mohon izin Bu Dwi Korita, ada yang ikut keluarganya di Tangerang, di Bekasi, ataupun daerah-daerah tidak terdampak banjir karena mereka lebih nyaman dengan keluarganya. Jumlah pengungsi semakin jauh berkurang ya. Dari prediksi 2.700 sekarang hanya di kisaran sekitar 2.200, tetapi BPBD, Dinas Sosial, terus kami melakukan upaya dukungan terhadap para pengungsi yang kami tempatkan di 28 titik, ada di Masjid Musola, di GOR, di gedung sekolah, ada di gereja, ataupun tempat-tempat yang lainnya. Ya, artinya kami terus memonitor, tim TRC kami dibantu para relawan terus ikut memantau jumlah pengungsi yang ada di titik-titik pengungsian, Mas Jason. Baik, sudah berkurang juga mereka yang terdampak dan juga titik-titik pengungsian juga masih diupayakan untuk bisa mendapatkan bantuan. Tapi Pak Isnawa, tadi Bu Dwi Korita bilang untuk range waktunya masih ada potensi hujan, nantinya sampai dengan 11 Maret. Mendengar ini apa kemudian mungkin rencana yang sudah terfikirkan oleh BPBD untuk mengantisipasi adanya banjir yang lebih parah terjadi? Ya, saya terima kasih Bu Dwi Korita, BMKG yang terus menginformasikan prediksi cuaca ke depan. Kami sudah lapor Pak Gubernur, Pak Wagub, bahwa kami akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca yang kemarin Mas Jason, Ibu, kita berhasil mengurangi potensi cuaca ekstrim hingga 63% pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, saat ini kami akan melakukan lagi operasi modifikasi cuaca. Kami rapat dengan tim Ibu dari BMKG, TNI AU, BNPB, ya, termasuk juga jajaran Pemprov. Besok ataupun lusa yang pasti kami menunggu masukan dari BMKG tanggal-tanggal berapa yang tepat untuk kita lakukan operasi modifikasi cuaca. Dan ini akan kita lakukan, Pak Gubernur sudah menyampaikan pada saat kunjungan ke Pintu Air Manggarai. Jadi seperti yang tadi Ibu Dwi Korita sampaikan, kita berupaya ya Bu ya, memprematurkan pertumbuhan awan hujan yang kemungkinan terjadi di atas kota Jakarta. Kemudian mungkin selain memprematurkan, mungkin ada upaya untuk mendorong ya Bu ya, potensi cuaca ekstrim itu ke perairan terbuka seperti ke Kepulauan Seribu, sehingga
kalaupun bisa kita dorong ke perairan terbuka, minimal intensitas hujan yang ekstrim akan turun kategorinya ke sedang ataupun ringan, kira-kira begitu Mas. Baik, tadi dikatakan upaya modifikasi cuaca ini berhasilnya sampai dengan 63% gitu kemarin ya. Nanti saya akan tanya lagi, follow up lagi, apakah kemudian sesignifikan itu kemudian bisa mempengaruhi atau memitigasi bencana yang terjadi dan juga banjir yang terjadi kemarin. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kembali kami lanjutkan perbincangan terkait dengan banjir ini bersama dengan Kepala BMKG, Dwi Korita, dan juga Kepala BPBD Jakarta Isnawa. Selamat kita melanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bu Dwi Korita. Ibu, tadi saya mau tanya lagi soal keberhasilan atau efektivitas dari modifikasi cuaca. Kalau dikatakan 63% itu ukurannya apa, Bu Dwi Korita? Apakah misalnya yang tadi yang potensinya hujannya lebat, kemudian bisa jadi hujannya jadi tidak turun, atau hujannya menjadi turun jadi hujan yang ringan, begitu, atau seperti apa ukurannya? Jadi kami menghitungnya, misalnya menurut perakiraan BMKG nih, misalnya wilayah wilayah DKI, wilayah Jakarta ini harusnya hujan seluruh wilayah, ya harusnya terkena hujan di seluruh wilayah. Namun dengan adanya modifikasi cuaca, ternyata di situ tetap masih ada hujan, ya, dan hujannya itu ternyata ringan, ya, hanya ringan, dan wilayahnya hanya di wilayah dekat pantai saja misalnya. Nah, dari situ bisa dihitung dari segi luasnya keberhasilannya berapa persen, dari segi intensitasnya yang harusnya lebat menjadi ringan, itu juga bisa dihitung berapa persen itu. Jadi kalau sampai 63% itu kan berarti dari lebat bisa turun menjadi ringan, ya, ringan, atau jadi wilayahnya tetap sama, wilayahnya ya semua tetap kena hujan, tapi harusnya hujannya lebat menjadi ringan. Nah, atau wilayahnya juga berkurang. Nah, kalau berkurang kan persentasenya juga menjadi meningkat lagi. Jadi ada perhitungannya memang seperti itu. Baik, berarti bisa diukur dari mungkin intensitasnya atau mungkin cakupan wilayahnya begitu. Nah, Ibu Dwi Korita, untuk kemudian bisa mengantisipasi, apa yang kemudian bisa dilakukan selain memang warga memantau begitu prediksi-prediksi yang selalu dikeluarkan oleh pihak BMKG? Yang selain itu kami mohon setelah memantau, mohon ada respons. Ada respons. Kami menganalisis, mengevaluasi. Sering terjadi dari hasil peringatan dini yang diberikan itu kadang dianggap ini paling nggak mungkin akan seperti itu, ya. Jadi dari sisi respons ini yang kurang pas gitu, ya. Karena memang konsep peringatan dini itu adalah tidak bisa akurat 100%. Di negara manapun di dunia, bahkan Jepang aja beberapa kali meleset. Jepang tempat kami berguru itu meleset beberapa kali. Nah, kami akurasinya 90%. Berarti 10% itu bisa meleset. Nah, tapi jangan terus menyesal. Aduh, aku sudah terlanjur menyingkir ke tempat yang lebih tinggi biar nggak kena banjir. Ternyata nggak jadi banjir. Lain kali kalau BMKG ngeluarin peringatan dini, tapi peringatan dininya bukan banjir, tapi peringatan dininya adalah cuaca itu. Nah, nanti kalau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, mendingan ku abaikan aja. Kemarin aku menyingkir nggak ada cuaca ekstrim, ada hujan tapi nggak ekstrim. Nah, itu ada 10% error, itu bisa. Tapi semua yang sudah paham di negara maju, mereka tuh ya tenang-tenang aja. Ya udah, sudah keluar, ternyata nggak jadi, masuk lagi dengan rasa syukur. Oh, tidak jadi hujan ekstrim gitu loh. Nah, poin inilah yang barangkali belum bisa secara ikhlas diterima oleh publik. Makanya kalau ada peringatan dini ekstrim, ya paling nanti nggak se-ekstrim yang kita duga. Nah, ini evaluasi kami secara selama 5 tahun terakhir, dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak di negara berkembang itu seperti itu. Nah, sehingga ini yang mohon juga diperhatikan, kalau sudah ada peringatan dini,
mohon ada respons cepat karena Ya. peringatan dini kami itu sampai ke desa dan kecamatan. Ya. Jadi kita tinggal di kecamatan apa itu akan tahu hujannya akan seperti apa, mulai jam berapa sampai jam berapa. Jadi kayak undangan kondangan gitu ya, jam sekian di sini gitu. Ya, jadi kita bisa mengatur respon secara lebih cepat. Itu yang kami mohon. Demikian. Baik. Ya, tentunya butuh respon dari masyarakat secara cepat setelah mereka memantau prediksi yang sudah dikeluarkan BMKG. Tapi intinya tadi kami informasikan lagi bahwa masih ada potensi begitu hujan sampai tanggal dengan 11 Maret 2025 yang harus diantisipasi oleh warga. Terima kasih Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati dan juga Kepala BPBD Jakarta Pak Isnawa telah bergabung bersama kami di kesempatan Breaking News kali ini. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.